03.45 waktu Indonesia Barat, masing-masing personel mempersiapkan diri, kemudian segera bertolak menuju ke daerah sasaran, yaitu tadi Pelabuhan Laut Semarang dan Kota Salatiga. Bapak Mulyono targetnya adalah Kota Pelabuhan Laut Semarang menggunakan pesawat Guntai. Beliau didampingi oleh air gunner namanya Bapak Abdurrahman. Namanya Abdurrahman, panggilannya Bapak Abdurrahman. Kemudian Bapak Sutarjo Sigit didampingi gunner Sutarjo. Bapak Suwarno Kaharbani didampingi oleh gunner Kaput, masing-masing menggunakan pesawat Cureng melakukan penyerangan terhadap Kota Salatiga. Nah, pada waktu itu Bapak Mulyono dan Bapak Sutarjo Sigit berhasil melakukan operasi sesuai dengan sasaran. Dinyatakan berhasil sesuai dengan sasaran. Namun Bapak Suwarno Kaharbani pada waktu itu dikarenakan kegelapan pagi, beliau tertinggal oleh pesawatnya Bapak Mulyono, sehingga beliau memutuskan untuk menyerang Kota Ambarawa, di mana di sana ada tangsi militer Belanda, yaitu dengan rute melalui sebelah timur lereng Merapi melalui Watu Cengklik. Artos Watu Cengklik Bapak Ibu? Nah, berarti pernah ke sana. Entah mancing, entah sepedaan ya Pak. Nah, melalui Watu Cengklik muncul di daerah Ambarawa tersebut. Kemudian segeralah dijatuhkan bom di Kota Ambarawa. Mengepul asap di Kota Ambarawa, kemudian Bapak Suwarno Kaharbani segera kembali ke titik awal, yaitu Pangkalan Udara Maguwo. Beliau datang paling awal, kemudian disusul pesawatnya Bapak Mulyono dan Bapak Sutarjo Sigit. Nah, penyerangan tersebut berhasil membangkitkan mental para pejuang. Untuk semakin mempertahankan kemerdekaan dari penjajah Belanda. Selanjutnya, dikarenakan penyerangan tersebut, tentunya Belanda tahu dan mengakibatkan kemurkaan di kubu Belanda. Karena gaung penyerangan tersebut itu sampai ke luar negeri, utamanya ke Dewan Keamanan PBB. Itu sampai karena disiarkan oleh stasiunnya Angkatan Udara, namanya stasiun PHP Auri PC2 yang berada di Dusun Danaran, Pelayan Gunung Kidul. Itu di-broadcast sampai ke PDRI, kemudian sampai ke Rangon, sampai juga ke PBB. Sehingga Belanda memutuskan pada hari yang sama untuk menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Pangkalan Udara Maguwo. Nah, pada waktu itu sebuah pesawat Dakota dalam rangka misi kemanusiaan, yaitu mengangkut obat-obatan palang merah internasional yang berangkat dari Singapura menuju ke Indonesia, dijadikan sasaran oleh dua buah pesawat pemburu kidal Belanda yang berangkat dari Pangkalan Udara Kalibanteng Semarang. Sekarang namanya Ahmad Yani Nanigo. Nah, kemudian tentunya pesawat Dakota tersebut pada waktu itu dijadikan sasaran. Mereka berangkat dari Singapura itu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Akan mendarat di Pangkalan Udara Maguwo tepatnya pukul 17 di sore hari. Nah, pesawat tersebut ditembak oleh pesawat pemburu kidal Belanda. Tentunya itu mengenai sayap, bodi, ekor, semuanya kena. Dan diantaranya mengenai tubuh dari Bapak Adi Sumarmo. Tentunya pesawat dan juga penumpangnya tidak mau mati sia-sia ya, berusaha meloloskan diri dengan terbang ke arah selatan. Tujuannya adalah melakukan pendaratan darurat.
Tentunya Bapak Ibu sekalian tahu ya pendaratan darurat itu kriterianya seperti apa? Lahan kosong, persawahan, sungai, pantai itu yang digunakan untuk pendaratan darurat. Namun sebelum sampai di tempat yang diinginkan, pesawat tersebut sudah tidak mampu lagi terbang, sehingga jatuhlah di wilayah ini. Titik nol jatuhnya Bapak Ibu sekalian sudah melihat di belakang kita. Nah, tugu tersebut. Kemudian dalam peristiwa tersebut tentunya ada korban. Nah, pada waktu itu ada korban baik dari dalam maupun luar negeri. Dari luar negeri diantaranya adalah pilot, kopilot, dan juru mesinnya. Pilotnya namanya Bapak Alexander Noel Konstantin. Wah, masih sepedanya 3 mas. Wah, sip. Alexander Noel Konstantin itu beserta istri yaitu Nyonya Beryl Noel Konstantin. Kemudian kopilotnya itu beliau namanya Bapak Roy Hassohan, berkebangsaan Inggris. Kalau Noel Konstantin berkebangsaan Australia. Masing-masing itu ex Angkatan Udara Australia dan Inggris. Selanjutnya Bapak Bidara, beliau bertindak sebagai flight engineer. Kalau dalam istilah permesinan, ya juru mesin. Nah, itu kemudian dari TNI Angkatan Udara ada 3. Beliau Bapak Agustinus Adi Sucipto, Bapak Abdurrahman Saleh, dan Bapak Adi Sumarmo. Kemudian dalam peristiwa tersebut ada 1 yang selamat, Bapak Abdul Ghani Handoyo Corokoro. Kemudian di sipil tadi juga ada 1 lagi yaitu Bapak Zainal Arifin. Beliau ini konsultan dagang RI untuk Singapura. Nah, tentunya peristiwa tersebut di pagi harinya itu menumbuhkan semangat perjuangan, di sore harinya menjadi duka yang dalam di rakyat Indonesia, yang utamanya adalah Angkatan Udara. Pada waktu itu pada waktu itu kemudian diputuskan diperingati sebagai Hari Berkabung Nasional dengan mengibarkan bendera setengah tiang. Kemudian di Angkatan Udara sendiri itu juga ditetapkan sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara, yang mana setiap tahunnya di tempat ini diadakan upacara ziarah kubur, yaitu tanggal 28, malam 29-nya diadakan tirakatan di sini, ya. Kemudian tanggal 29-nya itu upacara secara serentak di Satuan Jajaran TNI Angkatan Udara. Mungkin itu saja apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya, apabila dalam kami menyambut rawuhipun Bapak Ibu sekalian kurang berkenan, kami mohon maaf. Terakhir, Pak, ulang kali. Woi, ayo,